Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Atau beserta jajarannya. Terima kasih juga kepada para tamu undangan dari RT 1 sampai RT 16 dan juga beberapa materi yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih Pak untuk kesempatan waktunya serta undangannya. Kalau ada pepatah kenal maka saya. Kami bertiga, saya Intan di divisi logistik dan keuangan. Ada rekan saya Yuda, ini paling ganti sendiri di PPS. Namanya Bang Yuda, dia bagian IT. Sama satu lagi ketua saya yang halangan hadir, namanya Bu Dina. Nanti kemungkinan ada ketua PPK saya yang hadir, mungkin ada sedikit tambahan. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena sudah malam ya. Di sini saya ingin menjelaskan tahapan pemilu sudah sampai mana, yaitu sudah sampai DPTB. Apa itu DPTB? DPTB itu kita hanya bisa menjelaskan tahapan pemilu sudah sampai mana, yaitu sudah sampai DPTB. Apa itu DPTB? DPTB itu kita hanya bisa memindahkan domisili. Di sini ada dasar hukumnya, karena setiap tahapan-tahapan yang kita lalui itu memang ada dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada undang-undang tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum. Selanjutnya ada undang-undang 27 tahun 2022 perlindungan data pribadi. Lalu ada PKPU nomor 7 tahun 2023, JO PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih. Dalam di sini ada dasar hukumnya, karena setiap tahapan-tahapan yang kita lalui itu memang ada dasar hukumnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada undang-undang tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum. Selanjutnya ada undang-undang 27 tahun 2022 perlindungan data pribadi. Lalu ada PKPU nomor 7 tahun 2023, JO PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam kategori daftar pemilih. Daftar pemilih tentang DPT, yaitu ada 17.963 pemilih, di mana DPS sampai akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh DPK dan ditetapkan oleh KPU sampai kabupaten kota. 2. Daftar pemilih tambahan atau DPTB, yaitu daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan, terdaftar dan memberi suara di TPS lain. 3. Daftar pemilih khusus atau DPK, yaitu daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Lalu ada daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain. Berlaku juga untuk warga negara WNI di luar negeri yang terdaftar dan TPDLN KPU nomor 27 tahun 2023, yaitu pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya yaitu keputusan KPU nomor 55 tahun 2023, yaitu pedoman teknis penyusunan daftar pemilih luar negeri pada penyelenggaraan pemilihan. Kategori daftar pemilih. Daftar pemilih tentang DPT, yaitu ada 17.963 pemilih, di mana DPS sampai akhir yang telah diperbaiki oleh PPS direkapitulasi. Syarat pindah pemilih ini harus ini banget ya, diingat atau boleh foto. Ini ada dua bagian, yang satu itu hingga H-30 itu maksimal 15 Januari 2022 yang bisa mengurus DPTB, yaitu 1. Bertugas di tempat lain,
Kedua, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap. Tiga, tertimpa bencana. Empat, menjalani tahanan rutan atau lapas menjadi terpidana. Lima, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi. Enam, menjalani rehabilitasi narkoba. 7. Bekerja di luar domisili. 8. Menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau mentinggi. 9. Pindah domisili. Jumlahnya ada 16 Januari 2024. Ini bisa diurus sampai H-7, yaitu ada 4 poin: bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap atau sakit, tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan atau lapas. Yang tadi saya jelaskan yang bisa mengurus DPTB sampai H-30 ada 9 poin. Yang 4 poin atas sama dengan poin sebelahnya itu bisa sampai H-7. Apa aja yang paling pertama yaitu bertugas domisili. Misalnya pada saat dia hari pencoblosan, dia ada kerjaan atau dia memang mau milih di tempat lain karena sesuai domisilinya. Itu adanya di poin 1. Sama pindah domisili, itu yang paling penting ya Bapak Ibu. Lalu menjalani rawat inap, kan kita nggak pernah tahu ya selama musibah. Entah misalnya dia pas hamilnya 30 sampai H-7 dirawat di rumah sakit dan dia ingin menyoblos di RS tersebut, itu bisa ngurus sampai H-7. Terus tertimpa bencana misalnya gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya, itu bisa diurus sampai H-7. Lalu yang ketiga, yang keempat itu menjadi tahanan rutan. Nih, yang ini penting banget karena apa? Yang menjadi kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu, nggak ada yang mau masuk lapas. Misalnya sekarang dia memang masih ada di sini, tapi di saat mau hari pemilihan dia tertangkap karena suatu masalah dan dia bisa mengurus DPTB langsung dan ditetapkan oleh KPU sampai Kabupaten Kota. 2. Daftar pemilih tambahan atau DPTB, yaitu daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan, terdaftar dan memberi suara di TPS lain. Di sini ada DPK, yaitu daftar pemilih khusus. Apa sih daftar pemilih khusus? Yang memilih di atas jam 12. Jadi kalau bukan jam 12 yang dilayani ya Bapak Ibu, dia memilih dari jam 12 sampai jam 1 siang. Yaitu pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTB tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu ada dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik.